Halo anak-anak Bia Agatha yang terkasih, apa kabar? Tante Ari dan tante-tante yang lain sangat kangen sama kalian. Kami berharap kalian dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga kalian. Seperti biasa, hari ini kita ada pertemuan Bina Iman Anak. Tante akan bercerita. Sebelum Tante bercerita, mari kita berdoa. Lipat tangan kalian dan tutup mata kalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Persiapkanlah akal budi dan juga hati kami untuk dapat mengerti apa yang hendak Engkau katakan kepada kami. Biarlah melalui Bina Iman ini kami bertumbuh di dalam iman dan kasih akan Engkau. Semoga kami juga dapat melakukan seperti yang Engkau inginkan di dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, sekarang Tante akan bercerita. Seperti biasa, cerita yang Tante akan bawakan diambil dari kitab suci. Kali ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai dengan 33. Beginilah ceritanya. Kalian dengarkan dengan baik ya. Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai dengan 33. Yesus berkata, "Janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Nah anak-anak, itulah cerita firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita jangan takut. Dan ternyata di dalam kitab suci, kalimat jangan takut itu tertulis sebanyak 365 kali. Dan itu sama dengan jumlah hari di dalam 1 tahun. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan ingin kita hidup setiap hari tanpa ada rasa takut. Mengapa kita tidak boleh takut? Nah, inilah alasannya. Ada 3 alasan kenapa kita tidak boleh takut. Alasan yang pertama, sebab Tuhan di pihak yang benar dan kebenaran akan menang. Anak-anak, pernahkah kalian berbuat salah dan takut kena marah? Hal itu wajar aja, karena kita kan manusia. Kadang kita memang melakukan kesalahan, tapi Tuhan ingin kita tetap jujur dan berani mengakui kesalahan kita. Jangan menutupi kesalahan kita dengan berbohong. Misalnya, kita gak sengaja nih pecahkan piring. Akui saja itu sebagai kecerobohan kita. Jangan kita menyalahkan yang lain. Atau mungkin saat kita lupa mengerjakan tugas di sekolah, jangan cari alasan. Misalnya gara-gara mama nggak ingetin,
gara-gara aku disuruh bantu ini, suruh bantu itu. Karena semestinya kamu yang harus bisa mengatur waktumu sendiri. Nah, mungkin juga dengan berbuat jujur, kita bisa kena marah kan? Nanti dibilang malas lah, ceroboh lah. Tapi terimalah itu sebagai konsekuensi atas perbuatan kita. Bila orang tua atau guru marah sama kita, itu bukan berarti mereka benci sama kita. Mereka justru sayang sama kita. Mereka menunjukkan perhatian mereka dengan kemarahan mereka itu. Kenapa? Karena mereka ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, percayalah anak-anak bahwa setiap kali kita mengakui kesalahan dan kita tidak menyembunyikannya, hati kita pasti merasa damai. Dan jika kita mendapatkan omelan atau dimarahin, terimalah itu sebagai sesuatu yang akan membuat kita menjadi anak yang lebih baik. Pernah nggak kalian sudah berbuat baik nih, tapi malah dicemooh orang lain? Jangan takut anak-anak, Tuhan Yesus ada di pihakmu. Tetap lakukan apa yang benar itu. Misalnya nih ya, pada hari Minggu udah janji nih sama papa, mama mau ikut misa live streaming. Tapi tiba-tiba teman kamu mengajak untuk main game sama-sama atau untuk chat sama-sama. Nah, saat itu kau harus menolaknya. Mungkin pada waktu teman kamu mendengar penolakan kamu, mereka mungkin mencemooh, ngapain misa live streaming? Kan hari Minggu, hari libur, enakan main, enakan chatting. Kalau kalian mendengar hal seperti itu, jangan takut untuk memilih yang benar. Dan kalian harus mengatakan bahwa kalian akan ikut misa dulu. Nanti setelah misa selesai, baru kalian bisa main bersama atau chat bersama dengan teman kalian. Jadi utamakanlah kebenaran, karena Tuhan selalu berpihak pada yang benar. Alasan yang kedua, kenapa kita tidak boleh takut, itu karena Tuhan berkuasa atas diri kita. Anak-anak, sebetulnya kalian seringnya takut apa sih? Apakah kalian takut gelap? Atau takut halilintar? Atau mungkin takut hantu? Perasaan takut itu memang kadang-kadang bisa muncul secara tiba-tiba. Dan itu wajar saja. Namun, Tuhan tidak ingin rasa takut itu menguasai diri kita. Di dalam keadaan takut, Tuhan ingin kita menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Karena Tuhan berkuasa atas diri kita. Tante akan kasih contoh ya, beberapa contoh dari pengalaman hidup Tante. Waktu Tante Ari masih kecil, Tante Ari juga punya ketakutan anak-anak. Tante Ari takut gelap, Tante juga takut halilintar. Kalau ada hujan, kan kadang-kadang ada suara halilintar kan, bikin kaget kan. Terus Tante juga takut sama hantu. Nah, tapi mamanya Tante Ari selalu kasih nasihat Tante Ari. Kalau takut gelap nih, mamanya Tante selalu bilang berdoa. Undang Tuhan untuk hadir saat itu. Pada waktu berdoa, kita memanggil untuk Tuhan mendampingi kita. Doanya boleh apa saja. Boleh doa Salam Maria, boleh doa Bapa Kami. Dan pada waktu berdoa, kita betul-betul membayangkan Tuhan hadir di situ. Kita membayangkan Bunda Maria memeluk kita. Kita membayangkan Yesus memegang tangan kita, sehingga kita tidak merasa sendirian. Dan betul loh anak-anak, lama-kelamaan takutnya mulai berkurang, dan lama-lama tidak merasa takut karena tidak merasa sendirian. Jadi
Tante Ari mulai berani. Gak apa-apa gelap, kan gak sendirian. Ada Bunda Maria menemani, ada Tuhan Yesus yang menemani. Nah, kalau suatu hari ada petir tuh, ya kan? Biasanya kan sebelum petir suaranya keras, ada kilat ya. Nah, Tante Ari waktu masih kecil juga takut. Langsung cari kolong meja, ngumpet di situ. Nah, mamanya Tante Ari bilang, gak usah takut. Bayangkan, itu kan seperti lampu flash foto kan? Nah, umpamakan saja Tuhan Yesus lagi foto kamu dari surga. Jadi gak apa-apa. Paling-paling kalau dengar suara yang keras, tutup aja telinganya. Nah, Tante Ari lakukan itu. Jadi lama-kelamaan Tante tidak takut lagi sama suara petir dan kilat yang begitu terang itu. Untuk pengalaman takut hantu, Tante punya cerita nih. Pada waktu itu, Tante Ari ikut kegiatan di sekolah namanya kegiatan pramuka. Nah, kegiatan pramuka ini kadang-kadang membuat kita untuk tinggal di sekolah. Kita mendirikan tenda, kita menginap di sekolah. Jadi istilahnya kita camping di sekolah. Biasanya kami senang ikut kegiatan seperti itu. Tapi satu hari pembina pramuka Tante mengatakan bahwa malam itu anak-anak akan diuji keberaniannya. Kami semua harus berjalan menyusuri satu kuburan. Wah, Tante langsung takut. Aduh, bagaimana ini? Nanti kalau lihat hantu bagaimana? Takut. Nah, rupanya pembina pramuka ini juga memberi nasihat kepada Tante dan juga kepada teman-teman Tante semua. Dia bilang begini, kalau kamu takut, jangan biarkan ketakutan itu menghantui kamu. Kamu harus alihkan terhadap sesuatu yang lain. Misalnya dengan bernyanyi. Nanti kalau misalnya takut nih, pada waktu berjalan menyusuri kuburan, kalian bernyanyi saja. Bernyanyi yang memberi semangat untuk menghilangkan rasa takut. Contohnya lagu Dalam Nama Yesus, dalam Nama Yesus ada kemenangan. Wah, anak-anak tahu kan lagu itu? Nah, Tante Ari berpikir, wah oke deh. Nanti kalau misalnya menyusuri kuburan dan mulai timbul rasa takut, aku mau nyanyi lagu itu. Pada waktu Tante mulai menyusuri kuburan itu, kan masuknya satu-satu, gak ada teman yang lain. Tante sudah berusaha untuk berani nih. Tapi ternyata perasaan takut itu tiba-tiba muncul juga. Untungnya Tante ingat pesan pembina Tante itu. Aku mau menyanyi. Mulai Tante bernyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Tante bernyanyi terus. Sampai akhirnya Tante bisa keluar dari tanah kuburan itu. Waktu sampai di luar, Tante baru sadar, loh kok tadi nyanyinya salah ya? Bukan dalam nama Yesus ya? Nah, walaupun lagunya salah, namun karena Tante mengundang Yesus hadir untuk menemani, maka perasaan takut itu pun dapat diatasi. Itulah bukti bahwa Yesus berkuasa atas diri kita. Jika muncul rasa takut, undanglah Yesus untuk menemani dengan cara membayangkan kehadirannya, berdoa, bernyanyi. Dan itu artinya juga kita mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Dan hal itu pasti sangat berkenan di hati Tuhan Yesus. Alasan yang ketiga, kenapa kita tidak boleh takut, itu karena Tuhan memandang kita begitu sangat berharga.
dalam bacaan Injil tadi, Yesus mengatakan bahwa Tuhan memelihara semua ciptaannya. Bahkan burung pipit yang hidup bebas di alam, dia pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Allah. Apalagi kita ini lebih berharga daripada seekor burung. Bahkan dikatakan jumlah rambut kita pun Tuhan tahu loh ada berapa banyak. Jadi begitu berharganya kita di mata Tuhan, sehingga Dia menjaga kita dengan sangat baik. Nah anak-anak, di masa COVID ini, apakah Tuhan juga memelihara dan menjaga kita? Tentu saja. Sekarang ini pun Tuhan tetap menjaga kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya, mama dan papa menyiapkan makanan yang sehat, mengajak kita berolahraga. Kita pun juga harus menjaga itu semua dengan rajin mencuci tangan. Kalau kita harus keluar, kita pakai masker. Tetapi sebaiknya lebih banyak diam di rumah. Nah, anak-anak, menjaga kesehatan, menjaga kondisi yang lebih baik, itu juga artinya kita menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena kita betul-betul berharga di mata Tuhan. Anak-anak, tadi Yesus berkata di dalam bacaan Injil, satu hal yang perlu kita takutkan adalah sesuatu yang dapat membunuh jiwa kita. Apa itu yang dapat membunuh jiwa kita? Yaitu perbuatan dosa. Mengapa dosa dapat membunuh jiwa kita? Iya, karena dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Kita menjadi terpisah dari Tuhan karena dosa. Oleh sebab itu, Yesus berkata, kita harus menjauh dari dosa, supaya kita tidak terpisah dari Tuhan kita. Karena dosa membunuh jiwa kita. Selain itu, dosa pada akhirnya juga membunuh tubuh kita. Kita tidak mau kan terpisah dari Tuhan Yesus? Oleh sebab itu, kita harus selalu rajin berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita menghindari dosa agar kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin sayang pada Tuhan, dan kita selalu dijaga dengan baik oleh Tuhan. Sekarang waktunya kita bernyanyi. Lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama berjudul Jangan Takut. Mari kita bernyanyi bersama. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun.
ini nanti akan menjadi pengingat kita untuk kita tidak takut. Dan kita selalu dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Dan kita menjadi milik Tuhan yang sangat berharga. Oke? Bahan yang akan kita pakai adalah roll tisu bekas, sedotan yang bisa ditekuk, bulu ayam 3 biji, lalu mata-mataan 1 pasang. Bisa juga kalian kalau tidak ada mata-mataan, kalian bisa menggambar di kertas warna putih bentuk mata. Lalu kertas warna merah yang dipotong segitiga. Alat yang digunakan adalah pelubang kertas, spidol, lem, dan juga isolasi. Caranya, ambil roll tisu tadi, beri lubang di samping kiri dan di samping kanan. Setelah itu, ambil sedotan yang bisa ditekuk, satukan dengan menggunakan isolasi sehingga mereka menjadi satu. Kemudian masukkan ke dalam roll tisu dan keluarkan lewat lubang tadi. Seperti ini. Ambil bulu ayam, masukkan ke samping dan samping satunya. Kemudian bagian atas kita beri lem. Kita tempelkan bulu ayam yang lain. Bagian depan kita tempel mata. Dan kita tempel paruhnya. Jadinya seperti ini. Lalu kita ambil spidol, kita tulis jangan takut. Dan kita tarik sedikit sedotan ke bawah. Nah, burung ini pun bisa menggerak-gerakkan sayapnya. Baiklah anak-anak, pesan yang paling penting hari ini yang kita dapat dari Tuhan Yesus adalah untuk kita tidak takut. Satu hal yang kita perlu takutkan adalah takut kalau jiwa kita mati, yaitu dengan berbuat dosa. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus yang baik, Engkau berkata agar kami tidak perlu takut karena Engkau selalu menyertai kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami kadang-kadang kurang mengandalkan Engkau. Penuhilah kami dengan kasih-Mu agar kami berani melakukan yang baik yang berkenan di hati-Mu. Bantulah kami untuk hanya takut berbuat dosa yang dapat memisahkan kami daripada-Mu. Bertahtalah selalu dalam hati kami, agar kami selalu merasakan kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua anak-anak.